Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel aku, Dewi Riani. Apa kabarnya nih ibu-ibu online? Mudah-mudahan kita semua sehat dan bahagia selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Share kegiatan aku hari ini bun. Ini ceritanya aku baru pulang dari pasar habis belanja mingguan. Tapi nggak aku record ya pas di pasarnya karena lagi ribet banget gitu, karena aku bawa anak gitu ya ke pasarnya gitu. Anak aku nggak mau ditinggal, jadi ya udahlah gitu ya, akhirnya nggak bisa bikin video gitu. Dan itu tadi telurnya ada yang pecah satu, jadi aku pindahin, aku elap-elap gitu ya, pindahin ke food container. Ini aku juga ada beli tempe, itu 26.000, tahu juga 6.000. Ini kalau nggak salah 3.500 ya, kalau nggak salah ya 3.500 atau 2.500, aku lupa. Terus sama ini ada beli sayuran, ini cari sayurannya yang murah meriah aja ya. Ini segini 8.000, ada kangkung, ada bayam, sama ada genjer. Terus ini aku juga beli bawang, ini bawang mahal ya, segini 27.000, tapi ini aku pilih yang supernya gitu ya, karena di pasar tuh ada beberapa macam bawang, ada bawang yang bulat, ada yang kecil-kecil banget gitu ya, ada yang sedang, dan ini aku milih ukuran yang gede-gede gitu. Nah itu semangka sebeletan gitu tadi 32.000 kalau nggak salah ya gitu. Terus tadi cabe 7.000, cuman 1 on 7.000, mahal ya. Biasanya seperempat 12.000, ini se-on doang gitu ya. Karena tadi tuh nanya berapa cabe se-on, 7.000 teh, mahal banget. Jadi ya udahlah, niatnya mau beli seperempat gitu, tapi karena dengar belum turun gitu ya cabe. Malah kalau ada cabe, kalau ada cabe yang gede-gede itu namanya cabe Tanjung kalau nggak salah, itu malah 1 onnya lebih mahal gitu, 9.000, isinya cuma 3 biji gitu ya. Kayak di belanja mingguan sebelumnya aku beli cabe Tanjung gitu, itu merah, bagus banget kalau buat masakan, bikin yang kayak penampilan masakannya tuh nanti merah merona gitu tuh pakai cabai Tanjung, bagus ya. Cabai lokal di sini ada yang bilang cabai Tanjung juga gitu. Nah ini daun bawang gitu, aku tuh beli daun bawang tuh mungkin 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali ya gitu, dan gak pernah banyak karena kadang nih ya, seringnya pas udah beli nanti tuh saudara aku sebelah rumah tuh ngasih gitu, itu sering banget. Habis beli kita, aku habis beli dari pasar atau dari toko sayur gitu, terus dikasih gitu, jadi stok daun bawangnya banyak gitu, seringnya kayak gitu. Tapi aku tetap sediain gitu ya, kan nggak mungkin juga kita berharap dikasih terus ya bun ya. Tapi seringnya tuh gini, biasanya nih 1 atau 2 hari habis beli nanti tuh dikasih gitu. Itu katanya nih teh panen sayur, katanya panen daun bawang gitu, ya udah dikasih, diterima dong karena rezeki ya gitu, alhamdulillah. Jadi mengurangi ya biar minggu depannya nggak usah beli lagi gitu. Ini sengaja aku beli seledrinya juga, karena kadang aku kalau masak mie tuh pengen pakai seledri gitu pun. Aku kalau masak mie tuh ngabisin bumbu ya ngabisin bahan, pakai sawi, kadang pakai kol. Terus nanti udah matangnya ditaburin bawang goreng, ditaburin seledri gitu, pakai tomat juga, pakai cabai juga, pokoknya ngabisin bumbu kalau aku masak mie buat aku sendiri gitu ya. Tapi kalau bareng sama anak-anak tuh nggak suka diapa-apain, paling cuman sayur aja gitu, pakai telur tuh mereka kurang suka gitu. Kalau buat aku sendiri mah heboh gitu, rame gitu, jadi di mangkok tuh penuh gitu ya. Itu padahal kalau cuman mie sama telur doang mah nggak penuh ya semangkok gitu. Cuman karena aku suka ditambahin sayuran-sayuran, kalau ada bakso ditambahin bakso, kadang ditambah sosis, kadang pakai dumpling ya kalau lagi punya gitu. Cuman kali ini nggak ya karena udah lama aku nggak beli dumpling. Nggak tahu deh kapan terakhir aku beli dumpling ya. Biasanya beli dumpling tuh buat stok kalau mau bikin seblak gitu sama anak aku tuh suka banget seblak gitu dan suka dumpling. Jadi ya kalau misalnya ke frozen food pasti dia minta, kadang-kadang sih gitu. Kalau emang ada niatan mau bikin seblak pasti dia request, bu sama dumplingnya sekalian gitu.
biasanya. Nah ini aku jong ya bun ya, beli genjer. Ternyata yang bagian tengahnya tuh daunnya udah banyak yang kuning gitu, pantesan ini genjernya murah gitu ya. Ternyata ya memang begini, padahal tuh kayaknya pas di pasar tuh ngelihatnya seger gitu ya, pucuk-pucuknya gitu banyak gitu ya. Ternyata itu ini tengah-tengahnya si daun-daunnya itu udah pada kuning gitu ya. Nah lanjut ini aku beresin bayam ya. Bayam itu tadi harganya sekitar 3.000 kalau nggak salah ya. Iya, kangkung sama genjer 5.002 gitu. Terus ini iya benar ini 3.000 gitu. Nah biasanya kalau bayam mah di sayur bening aja udah, ini mah aman pasti habis gitu, 2 kali masak biasanya seikat gini ya. Tapi ini tuh bayamnya masih kecil-kecil gitu, masih terlalu muda gitu, banyak yang pendek-pendek gitu, nggak yang panjang-panjang batangnya gitu ya. Yang masih muda juga udah pada diambilin itu karena memang sekarang sayuran nyari orang-orang tuh nyari yang murah-murah gitu. Jadi bayam kayak gini tuh katanya, kata si penjualnya tuh laris gitu, banyak yang nyari gitu kemarin tuh gitu. Kenapa pada nyariin bayam terus katanya gitu ya, banyak orang yang nyari bayam dari tadi katanya, bilang begitu si penjualnya. Nah ini ada kangkung, tapi ini kangkungnya yang biasa aja gitu ya bun ya. Aku tuh lebih seneng kangkung yang daunnya itu kecil-kecil gitu, yang kecil panjang gitu ya. Nah ini daunnya tuh yang lebar-lebar gini, menurut aku ini enggak seempuk yang panjang-panjang gitu. Menurut aku lebih enak yang panjang-panjang, tapi memang untuk harga ya jelas beda ya pun. Kalau yang panjang-panjang itu biasanya di 3.000 4.000, tapi ikatannya tuh kan gede banget gitu ya. Buat aku bisa 3 kali masak mungkin ya. Ini aja yang kangkung ini katanya sedang lah ya segini, ini 2 kali masak aku. Harganya 2.500, berarti sekali masak 1.250. Murah ya bun ya. Tapi ya namanya juga mama ya, cari makanan yang murah biar budgetnya cukup untuk yang lain gitu. Karena aku kalau belanja mingguan itu tetap harus ada buah ya bun ya. Memenuhi gizi mungkin sebaiknya ya tiap hari kan mau buah gitu ya. Tapi kalau tiap hari buah juga nggak cukup mungkin ya budgetnya gitu. Jadi ya minimal seminggu sekali adalah buah yang aku makan gitu ya, nggak yang libur banget nggak makan buah gitu, biar kebutuhan gizi terpenuhi. Kalau aku sih ya udah tua mah udah santai, udah dewasa mah santai gitu ya bun, maksudnya nggak yang terlalu gimana-gimana. Cuman kalau untuk anak-anak kan kebutuhan gizinya itu tinggi gitu ya bun gitu. Jadi aku berusaha aku masak itu yang disukai anak-anak dan yang bergizi gitulah ya, menyediakan makanan yang bergizi yang sehat itu. Makanya diusahain setiap minggu itu tetap ada buah-buahan gitu, sayuran, lauk pauknya ya yang sederhana-sederhana aja kayak gini nih, tempe tahu gitu kan, telur, kadang ayam. Nah minggu kali ini nggak beli ayam karena di kulkas aku masih punya daging sapi kurban gitu ya. Rencananya mau aku bikin semur mungkin ya, kalau nggak semur aku pengen bikin tongseng gitu, tapi nggak tahu deh gimana, nanti aja lah ya. Terus aku juga masih punya rendang, jadi daging sapi yang waktu itu aku beli kan aku bikin rendang gitu, dan masih ada 1 kotak lagi kan aku bagi jadi 3 wadah kalau nggak salah ya, dan itu masih ada 1 wadah lagi, jadi insya Allah aman lah ya untuk protein gitu ya. Jadi lumayan irit ini gitu ya belanja mingguannya. Aku cuman habis 130.000 sama 2.000 parkir gitu. Jadi 132 lah ya, karena aku kalau belanja parkir itu masuknya ke budget buat belanjanya gitu biasanya begitu, karena aku nggak nyediain di awal bulan pas budgeting tuh nggak nyediain budget khusus parkir gitu, nggak ada.
Jadi masuk parkir kalau misalnya kita mau belanja apa mingguan, terus nanti ke pasar ada bayar parkir yang ngambil dari budget belanjanya gitu kan, nggak gede juga ya, cuma 2000 parkirnya gitu. Nah ini bawang nih lagi mahal ya teman-teman di tempat aku ini. Aku beli yang gede-gede ini, yang supernya ini kering gede gitu. Ini satu 1,5 kilo tuh harganya 27 kalau nggak salah ya. Iya deh, bener nggak sih 27 atau 27, karena seperempatnya tuh 13.500, tapi dikurangin karena beli 0,5 kilo jadi 23.500 gitu. Nah itu ada 2 bawang yang gede, itu sisa dari minggu lalu gitu. Jadi sayuran waktu itu masih banyak, tapi bawangnya habis, akhirnya belilah ke warung gitu. Dan di warung adanya bawang yang gede-gede dan aku kurang suka gitu. Ini tuh nggak wangi ya, bawangnya nggak sewangi bawang yang aku beli ini gitu. Nah ini kelupaan si tomat. Ini tomat juga aku kaget harganya segini 5.000 gitu ya. Biasanya 5.000 tuh dulu udah dapet 0,5 kilo, ini cuman 1/4 lebih sedikit gitu ya, 1/4 lebih gitu. 5.000 isinya juga cuman 5 biji 5 biji atau 6 gitu ya, 1/4 5.000 tuh 6 biji, mahal ya bun ya. Nah ini dia hasil belanja mingguan aku, totalnya 130.000, 2.000 parkir jadi 132 lah ya. Nah ini mau aku beresin dulu ya bun ya, hasil belanja mingguan aku. Alhamdulillah ya bun, dengan budget 130.000 aku udah bisa memenuhi isi kulkas, meskipun nggak full banget gitu ya, tapi paling enggak kemungkinan ya menurut aku ini akan cukup sampai 1 minggu ke depan gitu ya, karena aku makannya juga anak-anak nggak seberapa. Insya Allah ini sih cukup untuk seminggu ke depan gitu ya, syukur-syukur kalau lebih gitu ya. Nah ini dari semua yang aku beli ini nggak ada satupun insya Allah ya bun ya yang tidak disukai sama keluarga gitu ya. Paling ada Genjer gitu ya, itu anak-anak nggak suka tapi aku suka gitu. Jadi insya Allah nggak mau bazir, ini nggak ada bahan-bahan yang iseng-iseng coba-coba beli gitu, nggak ada. Aku beli yang pasti-pasti aja, yang aku suka atau yang anak-anak suka gitu. Jadi insya Allah nggak ada yang mau bazir, mudah-mudahan gitu ya bun ya, nggak ada yang mau bazir gitu. Semua ini tuh adalah upaya aku ya bun ya, berusaha agar uang yang dikasih sama suami itu cukup untuk 1 bulan. Salah satu caranya itu dengan cara berhemat. Berhematnya caranya dengan masak sendiri, biar belanjanya lebih hemat, belanjanya sekaligus ke pasar gitu ya, nggak bolak-balik gitu ya ke warung gitu, atau beli sedikit-sedikit. Menurut aku itu malah buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang biaya juga, karena pasti ongkosnya juga jadi lebih ya, semakin sering gitu ya pergi gitu, semakin sering banyak bensin yang dikeluarkan gitu. Cara aku, menurut aku. Tapi aku nggak menyalahkan bunda-bunda yang mau belanja harian, monggo silahkan, menyesuaikan aja dengan kemampuannya gitu. Cuman untuk saat ini aku udah nyaman banget gitu ya bun ya dengan kayak gini. Jadi aku tuh nggak perlu bingung gitu ya kalau misalnya belum masak gitu ya, terus nggak ada apa-apa nih di kulkas gitu, mau masak apa, nggak ada cerita kayak gitu ya. Mungkin bingung pilih menunya aja gitu ya, mau masak apa dulu nih gitu. Karena kalau stok udah ada di kulkas tuh kan udah tenang gitu ya, udah mau masak tinggal masak gitu, paling ngatur bikin apa ya, menu apa gitu ya, menyesuaikan yang ada di kulkas aja gitu. Nah ini untuk budget 130.000 nggak yang sampai penuh gitu ya bun ya. Nah itu di kulkas di bagian freezer itu, aduh saljunya udah tebal banget itu ya bun ya, itu udah nggak jelas lah ya, acak-acakan. Kemarin tuh anak aku itu bikin es, simpennya asal-asal aja deket daging, itu apa nggak bau nanti esnya gitu ya. Tapi ya namanya juga anak-anak, gak apa-apa lah ya bun ya. Nah ini isi untuk 1 minggu
kulkas aku ya bun ya, penampakannya seperti ini gitu, nggak yang penuh banget, tapi alhamdulillah bisa cukup untuk 1 minggu ke depan. Mudah-mudahan cukup ya bun ya, karena untuk protein aku masih ada daging sapi itu ya, di freezer masih ada. Terus di kotak-kotak yang kecil itu tuh ada rendang ya bun ya, mungkin tinggal 10 atau 15 atau berapa potong lagi gitu ya. Nah, udah pun selesai food prepnya, cuman sampai di sini aja ya bun ya. Sampai ketemu lagi di video aku selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.